secara finansial mampu, tapi ini ada semacam bad karakter gitu Pak. Oke teman-teman Citra Indonesia, kali ini masih bersama saya Yuki. Kita akan pembahasan video sebelumnya terkait dengan klien. Seseorang ingin menjalankan kepala daerah, dia secara finansial mampu, kemudian secara masyarakat dan massa banyak, tapi ini ada semacam bad karakter gitu Pak, karakter yang nggak baik ataupun jahat. Sementara dari tagline Bapak sendiri itu kami jamin Anda menang, itu seperti apa Pak? Sementara dia mampu akan finansialnya Pak, seseorang untuk menyalon kepala daerah tersebut Pak. Jadi Mas Yuki mengkhawatirkan kalau ternyata kita bisa memenangkan seorang penjahat misalnya dan dia berperilaku buruk ketika menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin, seperti itu kan ya? Tapi tidak bersentuhan dengan hukum Pak ya, itu ya, masa lalu ya, maksud saya Pak. Ya, boleh. Nah jadi begini Mas Yuki, di tim kita, di tim Citra Indonesia itu ada orang-orang yang mengawal dari segi etik dan kode etiknya. Nah, jadi kita penuh perdebatan nih tentang hal ini karena ada semacam advisor juga di kita yang mengatakan dia tidak mau membela klien yang memiliki reputasi buruk. Oh iya. Kalau dia dikenal misalnya dulunya pernah ada kasus korupsi atau pernah melakukan penggelapan keuangan di perusahaan semacam itu, ada tim di Citra Indonesia yang berkeberatan kita membantu itu. Tapi saya setelah mendengar diskusi kawan-kawan menyimpulkan bahwa kita akan tetap membantu dia sepanjang kita melihat apabila pada pertarungan itu kompetitornya juga orang-orang jahat. Nah jadi kita akan membela orang jahat di antara orang jahat dengan harapan apabila dia berhubungan dengan kita, berkonsultasi dengan kita, sharing dengan kita, dia akan melihat sisi-sisi baik dalam pengabdian dia sebagai kepala daerah besok. Mudah-mudahan itu bisa menjadi guidance, bisa jadi pegangan dia bahwa untuk berprestasi, untuk produktif, untuk menguntungkan diri dia secara pribadi itu nggak perlu melakukan langkah-langkah buruk dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dia akan lebih bagus kalau dia dikenang sebagai orang baik yang mengabdi buat masyarakat. Kita berusaha melakukan itu, memenangkan orang yang memiliki reputasi buruk pada masa lalu sehingga dia bisa menjadi malaikat di masa depan buat masyarakatnya. Pak, kalau seandainya klien itu memutuskan kontrak di tengah jalan dalam perjalanan gitu. Nah, maksud saya memang ada Pak Yanto klien-klien yang memutuskan kontrak di tengah jalan Pak? Ya banyak Mas Yuki yang memutuskan kontrak di tengah jalan dan jumlahnya ini lebih banyak dibandingkan yang berkomitmen sampai akhir. Penyebabnya banyak hal gitu, tetapi terutama itu adalah klien-klien yang ketika datang ke kami dia tidak memiliki citra yang baik atau benderanya masih rendah gitu, tapi dia punya kekuatan finansial yang cukup, yang luar biasa. Dia mengatakan kepada kami, tolong saya dibantu, mengingat kompetitor saya, pesaing-pesaing saya sudah punya pendukung yang banyak gitu, kemudian atau dia sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, kita sudah bekerja, melakukan persiapan-persiapan, gerakan-gerakan awal dan sudah kelihatan efektif, bendera dia berkibar bagus. Nah, di tengah jalan klien-klien kita ini akhirnya berubah pikiran. Biasanya banyak hal yang kita maklumi sih, ini manusiawi ya. Banyak hal yang mempengaruhi dia. Mungkin dia sudah mulai timbang-timbang, wah membayar Citra Indonesia ini mahal sekali gitu. Kemudian dia merasa dia sudah bisa bekerja sendiri. Dia menganggap bahwa daripada uang diberikan kepada Citra Indonesia lebih baik dia belikan untuk banner, dia belikan untuk stiker dan sebagainya. Yang dia pikir itu jauh bisa menghemat dan bisa menarik banyak suara. Padahal itu keliru sama sekali, dia keliru besar. Dan memang rata-rata klien yang putus kontrak pada kami di tengah jalan itu akhirnya kalah. Karena ya kita lihat aja di awalnya memang dia bukan siapa-siapa, kompetitornya jauh lebih punya nama begitu. Kalau tidak dikawal oleh Citra Indonesia secara serius sampai akhir, sulit dia untuk menang. Tapi di tengah jalan karena gangguan pikirannya terkait bayaran Citra Indonesia mahal, kemudian sudah dipengaruhi oleh tim suksesnya yang ingin tampil
lebih di depan gitu, untuk dipertimbangkan sebagai tim yang handal di mata klien, sehingga konsultan dipinggirkan dan diputuskan kontraknya. Jadi bagaimana Pak Yanto cara mempertahankan klien biar mereka sampai komitmen sampai pemenangan pilkada gitu, jangan sampai terputus di tengah jalan gitu Pak Yanto? Ya nggak bisa kita pertahankan sepihak, Mas Yuki. Kalau klien memang menganggap tidak membutuhkan kami lagi di tengah jalan, ya kita tidak punya pilihan. Tapi kan klausul kesepakatan pembayaran pada kami bukan hanya membayar per fase atau per termin gitu, tapi juga kan ada kontrak-kontrak yang berkait dengan success fee dan sebagainya. Nah, kita tidak masalah karena kita nggak rugi kalau diputuskan di tengah jalan. Yang kasihan itu kan pada klien dan pada kandidat itu, karena peluang dia untuk menang kan menjadi hilang, menjadi berkurang jauh hanya karena dia memikirkan bayaran kami yang dianggapnya terlalu mahal, hanya karena dia dikompor-kompori oleh tim suksesnya, atau karena dia merasa sudah bisa bertarung sendiri tanpa ditemani oleh kami, tanpa didampingi oleh kami. Jadi sangat disayangkan Pak ya, bagi klien yang ketika sudah menggunakan jasa konsultan tiba-tiba diputus di tengah jalan. Menurut saya sangat disayangkan sekali Pak gitu Pak Yanto. Iya, agar kontrak itu bisa berlangsung terus sampai hari pemilihan, sampai dia bisa menang, itu memang kandidat itu harus terus-menerus menjaga akal sehatnya. Jangan sampai dia terjebak dengan bunga-bunga, dengan rayuan-rayuan, dengan puji-pujian ketika dia tampil di lapangan, karena itu betul-betul sangat menjebak. Satu-satunya orang yang menjaga akal sehat dia, yang akan bicara sangat objektif pada dirinya, adalah konsultan yang sudah dia bayar dengan mahal itu. Jadi kawan-kawan Citra Indonesia, di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto, peran konsultan itu sangat penting sekali untuk calon kepala daerah untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa tetap pantengin channel Citra Indonesia, subscribe, like, and share.